Seorang anak telah dilahirkan bagi kita. Seorang anak lelaki telah dianugerahkan kepada kita. Dia akan menjadi pemimpin kita. Dia akan disebut Penasihat Bijaksana, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Kekuasaannya akan terus bertambah. Pemerintahannya akan sentiasa aman. Dia akan memerintah sebagai ganti Raja Daud. Pemerintahannya akan berdasarkan hukum dan keadilan dari sekarang hingga akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melakukan segala perkara ini. Yesaya bagi 9 ayat 6 hingga 7. Inilah firman Tuhan. Terima kasih kepada Allah. Shalom semuanya. Selamat petang saudara dan saudari. Terima kasih kerana bersama kami dalam virtual Christmas Caroling melalui Facebook page St. Francis Kota Semarahan. Shalom Sis Jill. Shalom. Bersama saya Jillian Jane Dan saya Byron Bobson daripada Gereja St. Francis Kota Semarahan. Kami ingin membawa anda dan keluarga untuk turut serta mempersiapkan diri sepanjang virtual Christmas Caroling hari ini seperti tahun-tahun yang lepas. Walaupun sekarang kita sedang berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19, saya mendorong anda untuk terus bersukacita sambil mempersiapkan diri untuk mengingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh itu, marilah saudara dan saudari dalam Kristus, kita sama-sama bersedia untuk memuji Tuhan. Siapkan hati dan fikiran kita kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu We wish you a Merry Christmas. Shalom. Dengarlah pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kita, Kristus Tuhan. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri menyambut hari Kristus, waktu kita mengingati Tuhan Yesus dilahirkan menjadi manusia, melebihi 2000 tahun yang lalu. Semoga tubuh badan kita sentiasa sehat dan kehidupan rohani kita ceria semasa perayaan di musim Krismas ini. Dan semoga dari kelakuan yang baik yang kita pamerkan, berita baik akan lebih cepat tersebar dan juga dapat menggerakkan mereka yang masih tertidur dalam iman dan juga mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Pada musim Krismas ini kita diingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali supaya kita bersiap sedia untuk menyambutnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, kami memanjat syukur kerana Engkau telah memberikan kami kegembiraan sewaktu kami membuat persediaan diri bagi menanti ketibaan Engkau dalam perjamuan kudus semasa perayaan Krismas yang akan tiba. Lindungilah hati kami supaya sentiasa suci dan iringi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, O Tuhan Yesus, yang menjadi penghubung dan juru selamat kami. Amin. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Bacaan diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 4 hingga 14. Yusuf berangkat dari Nazaret di Galili, lalu pergi ke Bethlehem di Yudea, tempat lahir Raja Daud. Yusuf pergi ke sana kerana dia keturunan Raja Daud. Dia mendaftarkan diri bersama-sama Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di Bethlehem, tibalah masanya bagi Maria untuk bersalin. Dia melahirkan seorang anak lelaki, anaknya yang sulung. Anak itu dibendungnya lalu diletakkan di dalam palung, kerana mereka tidak mendapat tempat untuk menumpang. Pada malam itu, beberapa orang gembala sedang menjaga domba di padang. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya kemuliaan Tuhan menerangi mereka sehingga mereka ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Janganlah takut, aku datang membawa berita baik untuk kamu, berita yang akan menggembirakan semua orang. Pada hari ini di kota Daud telah lahir penyelamat kamu, Kristus Tuhan. Inilah tandanya, kamu akan menemui seorang bayi yang dibendung dengan kain dan berbaring di dalam palung." Tiba-tiba malaikat itu disertai oleh sepasukan besar malaikat syurga yang memuji-muji Allah. Termulialah Allah di langit yang tertinggi,
dan di atas bumi sejahteralah manusia yang menyenangkan hatinya. Inilah Injil Kristus. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tidak terasa hari yang dinanti-nantikan seluruh umat Kristen, yaitu hari Natal ataupun hari Krismas, sudah pun semakin tiba. Kehangatan hari Natal sudah pun boleh dirasai ketika kita melihat pasar raya besar mula menghiasi pasar raya mereka dengan hiasan-hiasan pokok Krismas dan lagu-lagu Krismas yang sedang berkumandang di mana-mana pasar raya saat ini. Nah, saudara-saudari, sekalipun kehangatan hari Natal itu sudah semakin tiba, tapi saya percaya bahwa perayaan Natal tahun ini sudah semestinya tidak semeriah seperti tahun sebelumnya. Mengapa saudara-saudari? Di mana yang kita sedia maklum bahwa tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan pelbagai pencobaan dan pelbagai dugaan buat semua kita. Apa yang dimaksudkan oleh saya adalah kemunculan penyakit yang dikenali sebagai virus COVID-19 yang menyebabkan seluruh masyarakat dunia menjadi panik dan ketakutan karena kesannya yang boleh menyebabkan kematian. Nah, disebabkan pandemik COVID-19 ini, pelbagai langkah dan inisiatif dilaksanakan oleh masyarakat dunia untuk mengekang virus ini daripada terus merebak ke tempat lain. Di antara langkah yang telah diambil dan menampakkan keberkesanannya dalam mengawal jangkitan virus itu adalah kawalan pergerakan dan jarak sosial. Selain daripada itu, penjagaan kebersihan pada tahap maksimum turut membantu menyekat COVID-19 daripada merebak. Gereja juga tidak terlepas daripada membuat beberapa langkah inisiatif untuk mengekang virus ini, di mana seluruh gereja terpaksa sebulat suara untuk membuat keputusan supaya memperketatkan SOP semasa kebaktian hari Minggu, membatalkan sebarang aktiviti caroling rumah ke rumah, dan begitu juga dengan amalan ziarah menziarahi saudara mara di hari Krismas tahun ini juga tidak dibenarkan sama sekali. Hal ini dilakukan bagi membendung supaya virus COVID-19 ini tidak merebak ke tempat lain. Sebab itu, saudara-saudari, saya percaya sudah tentu suasana atmosfera Krismas kita pada tahun ini agak suram sedikit daripada tahun sebelumnya karena tidak ada suasana nyanyian lagu Krismas yang dinyanyikan dari rumah ke rumah. Namun, jika seandainya skenario sebegini ini berlarutan dalam jangka waktu yang lama, ini boleh memberikan implikasi yang negatif dan kurang sihat kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan negara ini. Di antara implikasi negatif yang akan dirasai oleh masyarakat dan negara sekiranya fenomena PKP berlarutan ialah kesan psikologi, sosial dan emosi masyarakat. Selain itu, negara juga tidak akan terlepas daripada kesan kegawatan ekonomi dan pergolakan politik. Oleh sebab itu, saya percaya ramai orang yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, terutamanya dari segi emosi, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan orang yang tersayang secara tiba-tiba akibat mangsa virus ini. Dan yang paling menyedihkan, saudara-saudari, yaitu kehilangan pengharapan di saat anak-anak Tuhan sudah mula kehilangan pegangan mereka kepada Kristus. Dan hal ini lah penyebab salah satu penyumbang faktor bunuh diri karena tekanan hidup yang melampau akibat depresi. Sebab itu di hari yang mulia ini saya ingin mengajak saudara-saudari merenungkan arti pemaknaan hari Natal yang sesungguhnya yang akan saya sampaikan sebentar nanti. Semoga di saat kita mendengar renungan ini, kita yang sedang menghadapi tekanan hidup di waktu pandemik diberikan kekuatan yang baru melalui pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Natal adalah tentang pengharapan.
Datanglah Engkau Yesus yang lama dinantikan adalah doa dari umat pilihan Allah kerana mereka menunggu Sang Mesias. Dalam merayakan Advent, kita masuk ke dalam pengharapan itu dan bersukacita di dalam penantian yang telah dijanjikan itu. Penulis lagu O Little Town of Bethlehem, Philip Brook, menemukan inti dari Natal yang sesungguhnya dan dituangkan dalam lagu tersebut. Lirik lagu yang berkata, The hope and fear all of the year are met in the tea tonight. Yang artinya semua rasa takut dan pengharapan bertemu di dalammu malam ini. Di kota kecil Bethlehem tersebut, Tuhan bertemu dengan manusia dalam bentuk bayi Yesus Kristus. Melalui kelahiran Putra Allah tersebut, Tuhan memenuhi harapan seluruh umat manusia. Ada sebuah harapan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi yang tidak mendapat bagian dalam perjanjian lama, dan hal ini telah dinubuatkan. Orang Majus dari Persia sangat ingin bertemu dengan juru selamat ini. Matius menggambarkan mereka seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bintang yang mereka lihat adalah sebuah tanda dari Tuhan bagi mereka yang belum mengenal Allah. Orang Yahudi bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di Bethlehem yang ditujukan bagi mereka juga. Bahkan para peneliti telah menemukan sebuah prasasti di Persia yang berasal dari zaman Yesus yang meramalkan akan kedatangan seorang raja yang besar akan dilahirkan di barat. Raja tersebut adalah raja yang adil, penuh kebenaran, damai dan sukacita, akan menandai pemerintahannya. Mereka bahkan memberinya nama yaitu Sosio. Orang-orang yang memberikan ramalan itu adalah para ahli astronomi yang mencari tanda-tanda dari langit yang akan menuntun mereka. Tuhan memberi sebuah tanda besar, bintang supernatural yang membawa mereka kepada bayi yang akan memberikan harapan kepada dunia. Karena mereka adalah orang kafir dan penganut pagan. Jika kita hidup di zaman itu, mungkin kita tidak akan mengundang mereka untuk menyambut kelahiran anak Allah. Namun Tuhan meresponi rasa lapar dan haus mereka akan Tuhan. Kabar baiknya, saat ini Tuhan masih merespon rasa lapar rohani yang sama. Kabar baik Natal adalah Tuhan memberikan pengharapan baru kepada semua orang. Tidak peduli latar belakang kehidupan mereka. Mereka yang memerlukan pengharapan itu termasuklah orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Penyataan malaikat-malaikat Tuhan kepada para gembala jelas menggambarkan hal tersebut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas bagi 2 ayat 10 hingga 11. Pengharapan adalah kuasa yang sangat kuat dalam kehidupan ini, dan Natal membawa pengharapan baru itu. Natal juga bagi mereka yang sedang mengharapkan seorang juru selamat. Mereka mungkin sangat taat dengan agama yang mereka yakini, namun juga menantikan sebuah pengharapan agar Tuhan menjamah hidup mereka. Mereka masih menunggu Tuhan menyatakan diri kepada mereka, dan Dia sudah melakukannya. Natal adalah tentang merayakan pengharapan yang terpenuhi akan kedatangan Kristus ke dunia ini. Di dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 9 mengajak kita supaya merenungkan anugerah yang dapat kita harapkan oleh kerana inkarnasi Tuhan Yesus. Bahwa Yesus Kristus yang sama dan sehakikat dengan Allah rela datang ke dunia menjadi manusia
Dia meninggalkan keilahiannya yang kekal, mulia, tak terbatas, dan tak tersentuh. Dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba dan bukan raja. Dilahirkan di tempat yang hina dan bukan istana mulia. Tetamunya bukan raja dunia, tetapi gembala domba yang berkedudukan rendah. Natal, Yesus Kristus memutabalikkan tabiat manusia yang gila hormat selama ini dan tidak rela merendahkan diri. Natal Yesus Kristus memutabalikkan semangat manusia yang ingin menguasai, bahkan menghancurkan sesamanya, dan bukannya semangat berbagi. Natal memiliki semangat kehambaan dan kerelaan yang luar biasa. Inilah sejatinya Natal, saudaraku. Dan bukan itu saja, di dalam kita merenungkan anugerah yang dapat kita harapkan di dalam inkarnasi Yesus, kita dapat mengharapkan pertolongan Allah dari masalah, kesulitan, dan pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini. Di dalam Ibrani 2 ayat 18 berbunyi seperti ini. Karena itu, dalam segala hal, Yesus harus menjadi seperti saudara-saudaranya, supaya dapat menjadi imam yang besar, yang penuh belas kasihan dan setia dalam pelayanan kepada Allah. Dengan demikian, ia dapat membawa penebusan atas dosa-dosa umat. Sebab Yesus sendiri menderita ketika dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Artinya apa, saudaraku? Artinya di dalam masalah kesulitan ataupun pencobaan yang sedang kita hadapi saat ini, kita dapat mengharapkan pertolongan dari Allah yang berinkarnasi. Tuhan bersertakan kita dan Tuhan bersama kita untuk membantu kita, saudaraku. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai kita. Dia telah menjadi jalan pendamaian bagi setiap dosa. Dan Ia mampu membantu kita melawan setiap godaan emosional yang sedang kita hadapi di saat ini. Demikian juga setiap badai hidup yang menerpa kita sebenarnya adalah apa, saudaraku? Adalah sebuah kesempatan untuk kita mengenal Dia dengan baik. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pemeliharaan? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pengawal? Jika Anda tidak mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai penasihat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal Dia sebagai pembela? Karena itu, saudaraku, janganlah mengeluh, janganlah bersungut-sungut, janganlah kehilangan kepercayaan, iman, apabila apa, saudaraku, perahu kehidupan kita dihentam oleh badai pada saat ini. Sebaliknya apa, saudaraku? Bersyukurlah karena semua diatur Tuhan untuk memberimu kesempatan melihat kuasa-Nya, mengenalnya dengan lebih dalam lagi. Semoga, saudaraku, di hari Natal ini Tuhan mengisi hati kita masing-masing dengan pengharapan yang baru di dalam Dia. Serta apa yang para malaikat ingin nyatakan Anda alami, yaitu kemuliaan Allah bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Shalom, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Natal. Mari kita berdoa untuk keluarga kita. Allah Bapa, kepada semua umat-Mu, kami memohon Engkau memberkati keluarga kami, ke semua mereka yang tinggal bersama dengan kami di sini dan atas semua kelengkapan rumah kami. Kurniakan kepada mereka yang tinggal di sini semua keperluan
bagi tubuh badan dan rohani kami. Dan perintahkan para malaikat-Mu sentiasa mengawasi dan melindungi kami oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa yang kekal dengan kasih sayang, perintahkan para malaikat-Mu melindungi semua yang tinggal bersama kami dan juga anak cucu kami yang sudah ada keluarga sendiri dari kuasa kegelapan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang pencipta kami memohon kehadiran-Mu dan perintahkanlah kuasa kegelapan keluar dari keluarga kami. Begitu juga oleh kasih-Mu, kurniakanlah keluarga kami dengan keselamatan dan berkatilah semua perkara yang akan kami lakukan pada tahun hadapan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga berkat Allah akan kekal dalam keluarga kita. Amin.